Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnawati SPD MPD, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Bantai. Kali ini saya akan melakukan observasi terkait pembelajaran dengan rekan sejawat kami yang ada di SD Impres Panjang. Jadi baiklah, hari ini saya bersama dengan Bapak Sahrul SPD MPD. Beliau ini adalah guru penjas, magister penjas di SD Impres Panjang yang akan kami observasi terkait pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, bagaimana ini kabarnya Pak Sahrul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa ya Pak Sahrul. Kabarnya kabar baik ya Pak Sahrul? Alhamdulillah baik Bu. Pak Sahrul tidak menanyakan kabar saya. Bagaimana kawannya Bu Husna hari ini? Alhamdulillah baik juga. Jadi baiklah Pak Sahrul, sebelum-sebelumnya kita selalu berbincang santai ya. Kita tidak terikat ataupun terlihat dalam kamera. Dan pada hari ini saya akan meminta waktunya dari Pak Sahrul untuk bisa berbincang santai sekaligus membantu kami dalam menyelesaikan proses tugas kami yang ada di guru penggerak ini Pak Sahrul. Nah, Pak Sahrul ini adalah guru penjas ya. PJOK, pendidikan olahraga, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Oke, tepat sekali Pak Sahrul. Kebersamaan kita ini Pak Sahrul sudah terbilang cukup lama, kurang lebih dari 10 tahun yang lalu ya Pak Sahrul. Nah, selama ini terkadang saya masuk di kelasnya Pak Sahrul ketika Pak Sahrul melakukan pembelajaran. Tapi untuk hari ini saya akan masuk dengan cara yang terstruktur Pak Sahrul. Iya, jadi berdasarkan indikator-indikator yang akan saya bawa masuk di kelas Pak Sahrul. Nah, apa ya Pak Sahrul? Tidak apa-apa, siap selalu. Iya. Oke Pak Sahrul, untuk hari ini Pak Sahrul akan mengajar di kelas berapa Pak Sahrul? Saya akan mengajar di kelas 3. Kelas 3 ya. Terus hari ini saya akan memberikan spesifik untuk sit up. Oh, artinya sit-up ini memuat di pembelajaran musik kelas 3 ya? Kelas 3. Atau Diajarkan juga di kelas lain, tapi levelnya yang berbeda. Metode dan strategi yang Ya, berbeda ya Pak Sahrul. Oke Pak Sahrul, saya mau tanya tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran sit-up ini Pak Sahrul. Apa sih? Ya, jadi kalau berbicara tentang tujuan pembelajaran kan ada dua. Dari segi tujuan pembelajaran itu dari aspek pengetahuan dan psikomotornya. Kalau di pengetahuan, dari pembelajaran yang akan dilakukan diharapkan siswa atau peserta didik mampu memahami daripada tujuan dilakukannya sit up ini. Kemudian untuk psikomotornya tentunya dari proses pembelajaran yang dilakukan diharapkan bahwa peserta didik atau siswa ini mampu melakukan sit up dengan baik dan benar. Oh begitu ya. Berarti setiap akan melakukan pembelajaran itu tujuannya mengacu pada dua ya. Pada dua, jadi ada aspek pengetahuan dan psikomotornya. Karena di PPK itu kan ada dua, ada pengetahuan dan praktiknya. Artinya sebentar ketika Pak Sahrul akan menilai itu proses penilaiannya ada dua juga ya. Ada dua juga, ada aspek pengetahuan. Nah, area pengembangan yang ingin Pak Sahrul capai dalam pembelajaran ini itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Iya Ibu Husna. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa proses belajar yang akan saya lakukan hari ini saya akan mengajar di kelas 3. Jadi saya akan tahu bagaimana karakter anak kelas 3 yang baik itu dari segi motivasi belajarnya maupun antusiasnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi yang pertama yang saya lakukan seperti area pengembangan yang saya lakukan, saya ingin memastikan dulu bahwa ketika anak-anak di kelas 3 ini merasa terjamin dari segi keamanan. Jadi saya harus melakukan sterilisasi dalam area proses belajar itu supaya anak-anak merasa aman dan nyaman sehingga semangat mereka untuk mengikuti proses belajar saat proses belajar berlangsung itu menjadi anak-anak menjadi merasa lebih nyaman dalam mengikuti proses itu, sehingga diharapkan
Ketika anak-anak sudah merasa nyaman, maka beraktivitas itu mereka akan merdeka, mereka akan bebas melakukan aktivitas karena faktor-faktor pendukung yang pada saat proses belajar itu berjalan itu bisa bebas mereka dari kekhawatiran sehingga mereka bisa menjadi lebih semangat dalam mengikuti proses itu. Artinya ada pengembangan yang Bapak ini kembangkan ini adalah lebih ke bagaimana strategi yang akan disiapkan oleh pasar itu sendiri dengan metode-metode yang akan dilakukan. Iya betul. Karena memang ya pasar kalau dari sisi kenyamanan dan dari sisi keamanan memang itu perlu dipertimbangkan dengan anak usia kelas 3. Iya. Kemudian mungkin anak lebih banyak akan bermain dan lain sebagainya. Ya Pak Sarul, untuk selanjutnya karena Pak Sarul ini sudah mempertimbangkan area pengembangan yang Pak Sarul tadi akan lakukan. Nah, strategi apa yang bisa Pak Sarul lakukan ini agar area pengembangan ini bisa terlaksana tujuan pembelajaran dari Pak Sarul itu sendiri? Oh iya, Gus. Nah, jadi yang pertama karena olahraga atau materi yang akan saya ajarkan hari ini itu kan senam lantai. Senam lantai kemudian spesifik fokus di sit up. Sit up itu ketika dilakukan langsung di lantai maka bisa jadi anak-anak akan merasa kesakitan di bagian punggung dan bagian-bagian badan yang lain. Oleh karena itu strategi yang saya lakukan bagaimana supaya menjamin anak-anak ini supaya nyaman pada saat melakukan praktek. Maka kita siapkan faktor pendukung atau media-media yang bisa menjamin kenyamanan anak-anak ketika berproses. Salah satu di antaranya saya akan siapkan matras yang kebetulan alhamdulillah tersedia di sekolah kita supaya anak-anak merasa nyaman ketika melakukan proses praktek itu. Kemudian yang kedua, kalau berbicara tentang strategi, anak kelas 3 biasanya lebih senang bermain di luar kelas. Sementara materi yang akan saya ajarkan hari ini itu kan kita lakukan di dalam ruangan karena materinya adalah senam lantai sehingga butuh pendekatan kepada anak-anak supaya mereka bisa lebih fokus untuk lebih tertarik untuk melakukan materi olahraga ini sehingga saya akan melakukan nanti pendekatan kepada anak-anak memberikan motivasi supaya mereka lebih semangat dalam mengikuti proses belajar tersebut. Ya. Jadi strategi yang akan dilakukan oleh Pak Sarul lebih yang pertama itu adalah bagaimana menyiapkan alat alat sesuai dengan materi yang Pak Sarul akan ampu sebentar. Kemudian karena ini akan melakukan di dalam ruangan, sementara anak itu lebih senang ya di luar ruangan, tapi ini disesuaikan dengan materi bahwa bahwa akan dilakukan di dalam ruangan kelas. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau senam lantai ini juga bisa dilakukan di luar ruangan, di lapangan. Tapi seperti yang Bu Husna lihat kondisi cuaca hari ini kan tidak memungkinkan. Jadi saya butuh menguras strategi lain supaya karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan yang sebenarnya akan lebih menarik ketika dilakukan di luar ruangan, tapi karena force mayor yang kita saksikan hari ini tidak memungkinkan untuk kita lakukan di luar, sehingga saya akan berusaha bagaimana meskipun dilakukan di dalam ruangan tetapi antusias anak-anak, semangat anak-anak dalam mengikuti proses ini tetap sama ketika dilakukan di luar. Jadi itu usaha yang akan dilakukan. Saya semoga itu bisa dilaksanakan. Saya kira strategi dari Pak Sarul itu dengan menyiapkan alat itu yang paling utama yang mendukung dari kenyamanan siswa itu dalam melakukan praktik sebentar. Jadi itu praktiknya dilakukan sebelum materi ataukah ada proses pemberian materi dulu Pak Sarul? Atau langsung pada praktik? Yang akan saya lakukan nanti saya akan memberikan materi pengantar dulu, tapi tidak secara keseluruhan. Hanya sekedar pengantar untuk membuka pintu anak-anak supaya terbuka pola pikirnya. Karena di sit up ini kan sebenarnya sit up itu adalah olahraga yang umum yang mungkin sering disaksikan oleh anak-anak baik di lingkungan sekitar rumahnya, orang-orang yang di sekitar rumahnya pernah melakukan itu, dan anak-anak bisa lihat juga di media-media lain yang mungkin bisa saja anak-anak
pernah menyaksikan itu, sehingga dan bahkan mungkin mereka juga pernah melakukan itu. Hanya apakah mereka melakukan sit up sesuai dengan aturan atau sesuai dengan instruksi yang seharusnya dilakukan oleh anak, itu yang perlu saya tahu. Sehingga pada saat memulai proses belajar, saya akan membuka materi sederhana untuk mengantar anak-anak, untuk membuka pola pikir mereka bagaimana supaya lebih paham lagi atau bisa membuka alur pikirannya untuk lebih paham lagi tentang materi ini. Setelah itu baru dipraktekkan. Di praktek itulah kemudian menjadi pembuktian bagi para anak apakah ilmu pengetahuan yang mereka sudah pernah dapatkan di lingkungan yang kemudian disinkronkan dengan materi yang saya sampaikan, apakah sudah sesuai dengan pada saat dipraktekkan atau belum. Jadi seperti itu kan, hanya sekedar untuk mengantar anak-anak supaya bisa mereka pecahkan sendiri terang-terang belajarnya di proses pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Jadi seperti itu. Jadi itu ada juga strategi-strategi yang akan dilakukan oleh ya, hanya sekedar merancang untuk bagaimana Pak Sarul ini memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik bagi anak agar mereka terbuka ide-ide cemerlangnya atau ide-ide yang bisa menghambat dalam pelaksanaannya. Waduh Pak Sarul, kalau seperti ini saya lebih tertarik untuk melihat proses dari Pak Sarul sebentar akan dilakukan. Apakah boleh saya masuk dan menyaksikan langsung? Saya justru sangat senang kalau Bu Husna bisa kita sama-sama melihat proses. Saya juga berharap nantinya dapat masukan dari Bu Husna setelah proses itu. Ya, karena kita kan harus terbuka. Tapi Pak Sarul harus tahu ya, ini saya melakukan ini bukan sebagai supervisor, karena yang punya hak dalam hal ini kan, yang kewenangan dalam hal ini kan kepala sekolah. Saya ini statusnya hanya sebagai teman atau rekan sejawat Pak Sarul, yang mana selama ini selalu melakukan kunjungan ke Pak Sarul mengajar. Cuman untuk kali ini mungkin lebih terstruktur karena saya akan membawa indikator-indikator untuk melihat proses yang Pak Sarul saya lakukan. Terima kasih Pak Sarul. Untuk selanjutnya boleh kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Oke, sebelum proses belajar kita hari ini dimulai, siapa yang bisa pimpin doa dulu? Bisa? Atau Hermansa? Siapa lagi namanya? Asisa, silakan Asisa. Satu berdiri. Dua ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta ridhonya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan anugerah berupa kesehatan, berupa kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini ya. Jadi bagaimana kabar kalian anak-anak sekalian? Kalian semua sehat? Sehat. Semangat untuk mengikuti proses belajar hari ini? Sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Salawat serta salam kalau kita kirimkan kepada Nabiullah menjadi rahmatan lil alamin bagi kita sekalian. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, ada yang tidak hadir hari ini? Iya Pak. Berapa orang yang tidak hadir? Dua. Siapa? Akil. Ada 3 orang ya? Oke, berarti dari 22 ya di jumlah yang ada 3 yang tidak hadir, berarti ada 19 hari ini ya. 6, 12, 17. Oke, baik anak-anak sekalian, masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat apa yang kita pelajari waktu hari Kamis yang lalu? Jadi sepak bola itu berarti
Ya baik teman-teman sekalian, untuk kali ini kita akan belajar tentang senam lantai. Senam lantai. Apa itu senam lantai? Senam lantai itu adalah senam yang dilakukan di lantai. Kalau senam di udara namanya? Ada yang pernah senam di udara? Tidak pernah, karena sulit untuk melakukan senam di udara karena kita tidak punya sayap ya. Kita cukup melakukan senam lantai saja karena kalian mampu berpijak di atas lantai. Tapi sebelum lanjut, Bapak mau bertanya dulu ke kalian. Di depan kalian ini ada apa? Matras. Siapa yang bilang ini matras? Kenapa namanya matras? Kenapa bukan namanya kasur? Ini kan bisa jadi kasur juga ya? Saya kemarin ini kalau ada di rumah tidak pernah saya bilang matras. Ini namanya kasur. Kalau saya bawa ke rumah. Kenapa namanya kasur kalau di rumah? Karena fungsinya ketika ada di rumah dia digunakan untuk menjadi pengalas pada saat kita tidur. Terus kenapa kalau di sekolah namanya matras? Karena berubah fungsi. Ketika ini berada di rumah maka dia fungsinya untuk menjadi pengalas pada saat kita tidur. Sedangkan ketika berada di sekolah, fungsi dari yang kalian lihat di depan ini menjadi pengalas sebagai alat pengaman ketika kalian berolahraga senam lantai. Tujuannya apa? Supaya ketika kalian disuruh misalkan coba lakukan roll ke depan. Kira-kira kalau disuruh roll ke depan langsung ditegel yang ada di depan kalian, kira-kira sakit atau tidak? Karena saking disayangnya kalian supaya tidak terjadi rasa sakit, tidak terjadi cedera, maka ini disiapkanlah media untuk supaya kalian lebih aman pada saat berolahraga senam lantai. Jadi tujuannya ini adalah selain supaya kalian nyaman ketika melakukan aktivitas senam lantai, tujuannya juga supaya kalian bisa terhindar dari namanya cedera. Jadi sebenarnya ini fungsikan dengan baik. Karena kalian sudah tahu tujuannya, maka manfaatkan, fungsikan sesuai dengan fungsi daripada matras yang ada di depan kalian ini. Jadi kalau tadi sudah ditanyakan materi kita minggu lalu, hari ini kita akan melakukan aktivitas senam lantai. Menurut kalian atau sesuai dengan pengalaman kalian, olahraga yang masuk kategori senam lantai apa saja? Ada namanya roll ke depan. Apalagi? Lawannya ke belakang. Apalagi? Ada juga namanya. Apalagi? Ada lagi namanya. Apa lagi selain ini? Kasur itu pengalamannya bukan olahraganya. Apa lagi selain tiga ini? Yang kalian sudah di kelas waktu kelas 2 kalian sering banyak olahraga. Main bola. Main bola itu namanya permainan bola besar. Olahraga permainan. Kalau ini yang akan kita lakukan ini namanya senam lantai. Kalau pusat masuk tidak? Pusat. Apa itu pusat? Pusu dan ab. Pusu itu ke bawah, ab itu ke makanya orang pusat itu kerjanya cuma naik turun. Tapi benar namanya pusu. Pusu itu ke bawah, ab itu ke atas. Pusat itu masuk kategori. Iya, yang dilakukan yang mana itu namanya pusat. Kenapa pusat? Karena dia turun naik. Apalagi selain ini? Bangun tidur itu sit up. Baik anak-anak sekalian, ini sudah ada beberapa yang kalian sebutkan yang masuk kategori olahraga senam lantai. Tapi yang akan kita lakukan hari ini kita akan fokus di dua. Yang pertama ada namanya sit up, yang kedua ada namanya push up. Tapi sebelum lanjut, ada yang di sini yang pernah melakukan sit up?
tangan yang pernah melakukan sit-up? Aisyah? Nggak pernah? Jangan melihat kata banyak yang angkat tangan, kau juga. Terus saya juga Pak. Coba ingat sesuai dengan pengalamanmu, sesuai dengan apa yang pernah kau lakukan, apa pernah melakukan sit-up? Waktu kelas 2 pernah ya? Yang lain? Kelas 2 pernah? Cuma pada saat kalian kelas 2 melakukan sit-up-nya mungkin ala kadarnya asal baring, bangun, kemudian biasanya kalau ada yang belum main dalam melakukan sit-up itu dibantu oleh teman. Jadi pada saat baring ada yang pegang kakinya tahu? Iya Pak. Yang sudah mampu kemarin di kelas 2 sit-up tanpa bantuan teman siapa? Air Mansa. Coba Air Mansa maju. Coba lakukan sit-up sesuai dengan pengalaman atau pada saat kalian berada di kelas 2 atau sudah di kelas 3. Coba naik. Yang pertama yang perlu kalian iya nggak apa-apa, kalian bebas. Apakah mau menyilang tangan di depan dada atau merangkul mengaitkan kedua jari-jari kemudian diletakkan di belakang kepala juga bisa. Tergantung enaknya yang mana. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan, memulai yang namanya olahraga senam lantai sit up diawali dengan baring apa namanya ini? Apakah baring tengkurap atau baring telentang? Apa bedanya tengkurap dengan telentang? Kalau telentang, perhatikan. Kalau telentang dia berbaring menghadap ke atas. Kalau tengkurap kebalikannya. Kalau tengkurap itu menghadap ke bawah. Ini namanya kalau orang di sini bilang, kalau di panjang bilang ale. Apa nih Pak? Apa nih? Ale kan tuh? Kalau di sini pernah tengkurap, alapan tuh. Di sit-up itu diawali dengan baring terlentang atau terserah kalian mau bilang terlentang juga bisa, mau bilang terlentang juga bisa. Coba lakukan baring terlentang. Nah. Kemudian Kemudian kalau yang saya arahkan tadi itu posisi tangan disila di depan dada. Tetapi karena Arman ini sudah main melakukan sit up, maka boleh saya bebaskan untuk dilakukan. Mengaitkan kedua jari tangan, kemudian diletakkan di belakang kepala. Lakukan proses bangun, Armansa. Cium lutut, tahan di sana. Cium lutut, lututnya lurus, jangan dibengkokkan. Ini, sesuai dengan kemampuan saya. Sesuai kemampuan, sampai di mana kemampuan. Oke, kembali lagi, tangan jangan dilepas, Kembali lagi. Jadi pada saat kalian melakukan hitungan, dengar. Pada saat kalian melakukan hitungan satu itu nanti satu itu baru selesai 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Sekarang tahan dulu di situ. Ada yang bisa berkomentar tentang apa ya sit up yang dilakukan oleh Armansa? Apakah yang dilakukan oleh Armansa sit up-nya sudah benar? Bagaimana Isa? Ada yang kurang? Apanya nak? Coba bicara. Tidak lurus lutut. Betul. Jadi proses sit up itu pada saat baring terlentang maupun pada saat badannya sudah ditarik ke atas atau di up, posisi lutut tetap harus lurus. Coba, tadi kurang mengamati tadi. Coba lakukan lagi. 1. Ini pada 1 ini, lagi tetap lurus. Jadi nggak usah semampumu saja turun ke kepala di sini. Nggak usah dicium, lututnya. Semampumu saja. Sampai mana lurusnya. Yang penting lurus. Coba lakukan lagi. 1, 2, 3. Pelan-pelan. 5. Ada lagi kekurangan yang dilakukan oleh
Armansa yang merupakan masukan adalah posisi lututnya harus lurus. Oke, tepuk tangan dulu untuk Armansa. Baik. Ada siapa yang mau mencoba lagi? Teman kalian ada 3 orang di depan. Sudah dideteksi sebenarnya apa tujuan daripada olahraga sit up. Apa tujuannya olahraga sit up? Hah? Sit up. Jangan dulu sit up. Sebentar kita masuk di pusat. Apa tujuannya sit up? Menyehatkan tubuh. Tadi itu Armansa sudah saya tanya di bagian otot mana yang terasa ketika melakukan sit up. Katanya di bagian punggung bagian bawah. Sedangkan si Agus dia bilang di bagian perut. Jawaban yang disampaikan itu sudah benar. Jadi kita melakukan proses up, posisi badan kalian sudah naik, maka di sinilah terasa peregangan otot pada bagian pertama di bagian mana Gus? Perut. Kemudian yang kedua di bagian belakang, bagian punggung, bagian bawah. Sehingga sebenarnya kalian sudah bisa mendeteksi apa sih tujuannya sit up. Ternyata olahraga sit up itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan otot pada bagian punggung, itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan kekuatan otot pada bagian perut. Kalian pernah tidak lihat atlet yang punya badan kalau berdiri begini, pakai naik bajunya begini, tapi yang laki-laki ya, jangan yang perempuan. Singkamai gambar roti kan nih? Saya punya siapa? Hah? Ada? Jangan dikasih lihat ya. Penting saya percaya sama Armansa. Kalau dia bilang ada, oh ya ada. Nanti kita buktikan. Kira-kira itu yang postur tubuh yang pertama. Yang kedua, pernahkah kalian melihat laki-laki tidak hamil tapi perutnya besar? Pernah lihat? Apa itu? Karena sempat ya? Kira-kira kalau kalian diberikan pilihan, nah Armansa, yang mana kalian siap? Ini badan, ini perutnya tipis karena sering dia lakukan sit up. Sedangkan ada juga biasa laki-laki ini laki-laki. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau kalian disuruh diberikan pilihan, kalian mau berpostur atau punya badan yang seperti ini atau yang begini? Yang ini. Ya, jadi pilihan dari kalian sekarang sudah diberikan ilmu ke kalian bahwa perut yang seperti ini biasanya di umur tertentu tidak bisa dihindari ya. Ini sudah menerapkan manusia ketika umur biasanya perutnya menjadi buncit. Tapi kenapa besar sudah umur saya hari ini? Sudah 37 tahun biasanya orang yang seumur besar kalau sudah umur 37 tahun mulai nih keluar begini perutnya tuh. Kenapa besar tidak? Karena sering olahraga sit up. Olahraga sit up itu adalah salah satu manfaat yang sudah saya rasakan. Karena saya tahu manfaat daripada sit up itu. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kekuatan otot pada bagian itu adalah salah satu fungsi daripada. Kalau tidak rutin dilakukan, bisa saja kalian baru kelas 6 sudah mulai membesar perutnya, sudah mulai buncit ke
lambat karena otot-otot yang ada di situ lumui. Kalau pas sarung ini pernah tinju ya. Coba tinju. Tinju di sini. Tinju jagur jadi gua tinju. Tidak berani. Coba Agus, coba tinju di sini Gus. Lagi. Kenapa bisa besar tahan di tinju begitu? Sudah latihan sit up. Sit up itu tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot pada bagian perut. Coba kalau al-buncit perutku begini itu yang keluar ke baru bisa pingsan dia. Oleh karena itu, jangan ragu untuk melakukan olahraga ini ya. Karena kenapa jangan ragu melakukan olahraga ini? Karena manfaatnya sangat besar untuk kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau tadi ada 3 orang yang tampil, selanjutnya siapa lagi ya? 2 orang langsung. Siapa yang mau lagi tampil? Serapil lah ya, Serapil. Serapil sama Kais. Coba baliknya menyimak di sini. Rasakan pengalaman kalian ketika melakukan. Rasakan pengalaman. Apakah betul terasa di bagian perut, terasa di bagian mulut? Coba sini Serapil. Bisa aja ke sini kepala kan? Tes dulu lah. Tes dulu. Karena yang mentah. Sana ke kita. Oh, nggak bisa ya. Kalau menyilang di sini kepala kan? Ini ada silang begini. Ya miring. Nggak bisa 2 orang. Anu di sini, guys. Anu oh bisa ya. Pertama baring. Yang kedua, setelah ini Hakim sama Subhan. Makanya perhatikan sini. Kedua silang apa? Oh mau di belakang kepala? Apa? Kais silang di depan dada. Oke. Coba lakukan sesuai dengan hitungan. 1. Kembali lagi. 5
baring. Baring. Nah, ini seperti Ika. Sekarang Ika tetap baring. Apa-apa yang saya keluarkan ini khusus untuk si Suhan. Coba Suhan naik. Tahan. Lepas tanganmu. Lepas ini. Apakah terasa di sini Suhan? Terasa. Apakah terasa di belakang sini? Tidak. Di bawah sini? Tidak juga. Di sini? Berarti super yang dirasakan hanya di bagian ini baru terasa. Kalau sering-sering melakukan latihan ini setiap hari, maka ini akan terbentuk otot nantinya. Itu seperti ada orang biasanya apa? Terbentuk roti maros di sini tuh. Tadi saya sudah melihat langsung proses yang Pak Sarul lakukan itu. Terus terang untuk saya sangat luar biasa sekali Pak Sarul dengan strategi yang dilakukan Pak Sarul, metode-metode yang digunakan itu betul-betul sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Pak Sarul sudah lakukan tadi. Pak Sarul, dari proses yang Pak Sarul lakukan tadi, proses pembelajaran sistem, apakah ada di Pak Sarul yang mau dicurhatkan atau mau didiskusikan yang menjadi permasalahan buat Pak Sarul? Ya, Bu Husna, seperti yang sama-sama kita lihat tadi dalam proses pelajaran ini sebenarnya ada sesuatu yang saya agak kurang puas sebenarnya. Jadi ada beberapa peserta didik yang kurang semangat mengikuti proses pelajaran ini. Bahkan ada yang tidak bersedia untuk tampil pada saat diarahkan untuk melakukan praktek. Nah, itu yang mengganjal di pikiran saya sehingga saya merasa kurang maksimal lah proses belajar hari ini yang saya lakukan menurut versi saya. Oh, seperti itu Pak Sarul. Jadi Pak Sarul itu menganggap bahwa hal yang seperti itu adalah suatu masalah Ya, ya. suatu masalah. Nah, bisa diceritakan secara spesifik lagi Pak Sarul atau secara lebih mendalam bahwa ini hal itu tadi yang dijelaskan sama Pak Sarul bahwa anak-anak itu kurang bersemangat itu adalah sebuah permasalahan. Iya, betul. Ya, Mungkin bisa jadi diceritakan. harapan saya sebelum memulai proses belajar ini, saya berharap dan begitu pun setiap proses belajar yang saya lakukan setiap hari, saya menganggap berhasil ketika yang pertama antusiasme dari peserta didik terlihat bahwa mereka sangat senang dalam mengikuti proses belajar ini. Tapi yang terlihat tadi ada beberapa peserta didik yang kurang semangat. Itu saya sebenarnya sudah bisa memahami apa yang menjadi penyebab. Yang pertama yang saya lihat, karena selama ini kan proses belajar di mata pelajaran PJK itu kan lebih banyak dilakukan di luar kelas. Itulah yang kemudian membuat mereka lebih senang untuk beraktivitas dalam proses belajar itu. Tapi hari ini dilakukan di dalam kelas juga karena kita tidak bisa menghindari, karena sebenarnya dari awal harusnya saya membawa alat belajar meskipun materinya senam lantai tetap bisa dilakukan di luar kelas, dan itu sebenarnya lebih menarik bagi mereka, lebih antusias bagi anak-anak ini untuk melakukan ikut proses belajar itu. Tapi karena faktor cuaca yang kemudian tidak memungkinkan, akhirnya harus dilakukan di dalam kelas, dan saya anggap bahwa itulah yang menjadi penyebab sehingga anak-anak menjadi kurang semangat dalam mengikuti proses belajar hari ini. Seperti itu ya Pak Sarul. Iya, jadi Pak Sarul menganggap tadi itu bahwa proses yang Pak Sarul lakukan itu kurang berhasil. Kurang berhasil karena banyak dari mereka ini murid-murid ini yang kurang bersemangat atau kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Karena kan selama ini memang saya melihat Pak Sarul itu melakukan di luar ruangan, dan memang saya lihat ketika ada pembelajaran olahraga, malah di kelas saya itu Pak Sarul, ketika ada pembelajaran olahraga, kemudian Pak Sarul misalnya terlambat datang atau terlambat datang karena ada kegiatan-kegiatan, itu mereka pada terlihat sedih. Iya. Jadi itu adalah salah satu
yang saya lihat proses yang saya lihat selama ini bahwa memang pembelajaran olahraga itu di sekolah kita ini adalah proses yang paling diminati oleh siswa itu sendiri, karena itu bisa terlihat dari siswa-siswa kami. Nah, Pak Sarul, tadi itu dianggap permasalahan karena siswa murid-murid itu kurang bersemangat mengikuti pembelajaran Pak Sarul. Ketika permasalahan ini hilang, apa yang mau dilakukan oleh Pak Sarul? Karena saya sudah menerawang apa yang menjadi masalah dari tidak antusiasnya peserta didik hari ini yang sudah saya jelaskan tadi karena faktor cuaca. Kalau misalkan cuaca sudah bersahabat, kondisi sudah bersahabat, maka itu kan berarti sudah menjadi proses belajar sudah menjadi normal kembali seperti yang sesuai dengan keinginan. Jadi saya berharap ketika proses belajar kendala-kendalanya sudah tidak ada lagi, maka saya berharap bahwa antusias dari peserta didik itu kemudian menjadi maksimal dalam proses belajar ini sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Itu yang menjadi harapan saya. Begitu, Pak Sarul. Iya. Nah, tercapainya tujuan pembelajaran itu merupakan harapan bagi semua guru, termasuk saya sendiri, Pak Sarul, bahwa terkadang kita melihat kita sudah melakukan yang terbaik, akan tetapi seperti yang tadi Pak Sarul ini sudah luar biasa memberikan penjelasan, contoh-contoh kepada murid. Namun itu dia masih ada beberapa siswa atau murid itu yang kurang maksimal mengikuti pembelajaran. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Sarul bahwa yang menjadi faktor penyebab utamanya itu adalah karena mereka lebih senang ketika dia belajar di luar ruangan. Jadi seperti ini Pak Sarul, apakah Pak Sarul ini bisa melihat faktor-faktor penyebab utama selain dari yang disebutkan tadi sehingga anak tersebut untuk malas melakukan di dalam kelas? Iya, terima kasih Bu Husna. Sebenarnya kalau seandainya saya mengantisipasi lebih awal dalam hal ini memanage keuangan ini itu tampil lebih menarik untuk dilakukan proses praktek pembelajaran tadi, mungkin tidak akan terjadi seperti yang kondisi yang tadi. Seharusnya dari awal saya menyiapkan keuangan ini supaya saya desain supaya bagaimana, karena ini sebenarnya kenapa tidak saya antisipasi, karena awalnya kan saya rencanakan untuk proses belajar itu saya lakukan di luar, tapi ternyata karena kondisi cuaca tidak memungkinkan, akhirnya saya lakukan di dalam kelas. Itulah kemudian menjadi faktor penyebab sehingga anak menjadi kurang semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Seandainya keadaan kondisi ini saya bisa menerawang, saya tahu bahwa kondisi cuaca hari ini akan seperti ini, mungkin saya akan lakukan persiapan untuk memanage atau mendesain atau mengatur sedemikian rupa kondisi ruangan ini supaya meskipun proses belajar praktek olahraga senam lantai dilakukan di dalam kelas, itu akan tetap lebih menarik bagi anak-anak. Sehingga itu saya antisipasi lebih awal untuk mendesain itu supaya terlihat menarik. Jadi meskipun tidak dilakukan di luar ruangan seperti keinginan harapan anak-anak yang lebih senang dengan belajar di luar ruangan, mungkin juga akan sama antusias dan peserta didik ini. Jadi saya mengantisipasi lebih awal menyiapkan ruangan ini supaya lebih menarik dilakukan proses belajar itu. Itu yang menjadi kendalanya yang kurang antisipasi yang saya lakukan sebelum proses belajar itu dilakukan. Begitu Bu Husna. Jadi faktor lingkungan belajar itu adalah bisa menghambat pembelajaran. Seperti itu yang kita katakan bahwa faktor lingkungan itu sangat mendukung bagaimana proses pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi ya seperti itulah manusia Pak Sarul. Terkadang kita membuat suatu perencanaan akan tetapi tidak sesuai dengan harapan. Tapi apa yang saya lihat itu tadi, saya tidak bisa melihat itu dan ternyata Pak Sarul bisa menyadari bahwa yang ini atau ide ini yang harus dilakukan oleh Pak Sarul sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif meskipun tidak dilakukan di luar ruangan. Jadi Pak Sarul sudah memikirkan untuk kedepannya adalah strategi yang bisa dilakukan oleh Pak Sarul agar proses pembelajaran ini
bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran, Iya. atau anak-anak itu menjadi lebih antusias Iya. dengan pembelajaran Pak Sarul. Betul. Jadi itu strategi Pak Sarul. Mungkin bisa dijelaskan ulang Pak Sarul strategi tadi seperti mengelola kelas dengan baik. Iya. Mm-mm. Ya, jadi ke depan saya akan lebih antisipasi lagi untuk menyiapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan apa yang kita prediksi. Jadi saya yakin bahwa meskipun anak-anak sebenarnya lebih cenderung senang belajar di luar kelas, tapi antusias dari peserta didik ini akan sama antusiasnya ketika pembelajaran itu dilakukan di dalam ruang kelas, asalkan ada tanda kutip bahwa manajemen kelas, kondisi kelas harus didesain semenyenangkan mungkin bagi anak-anak, terutama tadi itu dari aspek keamanan. Ketika anak-anak merasa aman, kemudian manajemen kelas ditata dengan sesuai dengan apa yang bisa lebih menarik minat dan antusias dari peserta didik, saya yakin semangat belajar mereka akan muncul maksimal atau bisa saja melampaui dari proses belajar yang akan dilakukan di luar ruangan. Atau contoh misalkan ketika saya akan melakukan praktek senam lantai, seharusnya saya sterilkan dulu kelas ini, apakah misalkan membentuk atau menggeser meja-meja yang ada di dalam ruang kelas ini supaya anak-anak lebih merasa ruang geraknya lebih luas lagi, lebih nyaman lagi ketika beraktivitas praktek ini. Itu mungkin antusias mereka lebih jauh lebih besar dibandingkan proses belajar yang saya lakukan tadi. Jadi itulah yang akan saya lakukan ke depan ketika terjadi hal-hal seperti kondisi hari ini. Saya sudah tahu lebih antisipasi lagi untuk menyiapkan proses belajar itu supaya tujuan pembelajaran dan proses belajarnya bisa maksimal. Begitu Busna. Wah, luar biasa sekali Pak Sarul ya, dari ide-ide Pak Sarul yang ingin dilakukan terkait dari permasalahan tadi yang dialami oleh Pak Sarul. Tapi ini betul-betul ya Pak Sarul bahwa kita bisa melihat atau merasakan apa yang menjadi penghambat dalam proses pembelajaran kita, dan ternyata Pak Sarul dengan sigap bisa menemukan ide-ide pengembangan diri atau ide-ide yang bisa dilakukan agar strategi metode pembelajaran untuk selanjutnya bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai oleh Pak Sarul. Selanjutnya Pak Sarul, metode-metode yang sudah dipikirkan oleh Pak Sarul ke depannya ketika faktor-faktor cuaca seperti yang dijelaskan oleh Pak Sarul tadi, bahwa seyogianya hari ini dilakukan pembelajaran di ruang kelas sesuai dengan pembelajaran sebelumnya, akan tetapi karena di sini adalah pembelajaran yang rawan hujan, otomatis tidak memungkinkan untuk memberikan pembelajaran di luar. Akhirnya Pak Sarul melakukan di dalam ruangan ini. Nah, metode-metode yang terbaik yang sudah Pak Sarul pikirkan ketika hal ini terjadi lagi ke depannya Pak Sarul. Iya, terima kasih Busna. Jadi yang jelas mulai hari ini saya akan lebih antisipasi untuk menghadapi proses belajar yang akan kita lakukan ke depan. Hari ini sudah cukup untuk menjadi pelajaran dan pengalaman yang sangat berarti juga buat saya, sehingga ke depan saya tentunya harus menyiapkan ketika terjadi lagi hal-hal seperti ini. Makanya strategi yang akan saya lakukan tentunya yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya akan melakukan manajemen kelas, mendesain kelas ini bagaimana supaya benar-benar menjadi menarik peserta didik dalam melakukan aktivitas proses belajar, harus senyaman mungkin. Kalau tadi memang perbandingannya karena terus terang banyak kekurangan, ruangan ini menjadi terlihat sangat sempit untuk melakukan aktivitas olahraga. Tentunya ke depan seperti bangku-bangku yang ada di dalam kelas di ruangan ini karena saya geser ke samping supaya memberi ruang kepada peserta didik untuk beraktivitas. Kemudian selain itu tentunya saya akan menyiapkan media-media belajar, media yang bisa mendukung proses pembelajaran sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan nantinya, supaya betul-betul tujuan pembelajaran, kemudian antusias semangat belajar dari anak-anak ini bisa tercapai bisa keluar dengan maksimal. Ya,
tadi Pak Saru sudah menyiapkan beberapa alat, Iya. seperti halnya itu matras. Matras ketika senam materinya senam lantai. Iya. Matras. Itu matras. Dan Pak Saru memikirkan akan menyulap kelas ini Iya. menjadi ruangan yang luas. Iya. Karena seperti halnya di observasi tadi Pak Saru mengatakan bahwa anak di usia Pelajaran kelas 3. 3 ini adalah lebih banyak bermain. Iya, betul. Ya, jadi bermain sambil belajar. Iya. Apakah tadi Pak Saru juga sempat menyinggung terkait dari media-media yang akan digunakan. Media-media yang akan digunakan yang terbitkan oleh Pak Saru selanjutnya itu adalah media-media seperti apa? Apakah berupa gambar atau apa yang mengenai? Saya akan melakukan, kalau berbicara tentang media, saya akan melakukan kolaborasi sesuai dengan arah tujuan pembelajaran. Jadi bisa saja nanti berbentuk gambar atau bisa juga dalam berbentuk benda. Dan yang terpenting, yang pertama, kalau media sudah tersedia tentunya sesuai dengan kemampuan sekolah, tetapi ada juga media-media yang merupakan media alternatif yang saya desain sendiri, juga tujuannya sama untuk bagaimana supaya bisa memaksimalkan proses pembelajaran, untuk menunjang proses belajar mengajar itu terlaksana dengan baik. Jadi salah satu contohnya misalkan kalau materinya senam lantai, maka tentunya media yang paling dibutuhkan oleh anak-anak adalah matras, karena itu bisa menjamin keamanan dan kenyamanan mereka dalam melakukan aktivitas. Tapi kalau materinya yang lain, contoh misalkan di sepak bola, untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang bagaimana ukuran lapangan, bagaimana bentuk gawang, berapa jumlah pemainnya, itu kan saya menggunakan media bisa berupa gambar yang akan saya tampilkan nanti di depan anak-anak, itu lebih menunjang lagi ketika saya menjelaskan dan anak-anak bisa melihat seolah-olah melihat gambar tersebut sama persis dengan lapangan yang nyata, seolah-olah berada di lapangan, mengukurnya seperti apa. Tapi padahal itu hanya sekedar media yang ditampilkan dan bisa menunjang proses belajar artinya anak-anak supaya lebih maksimal lagi. Tapi ini menjadi sikap seperti Pak Saru tadi katakan, ini sudah ada di kelas sebelumnya ya. Iya, sudah. Jadi meskipun membawa media berupa gambar bahwa ini adalah gambar sitapan anak ini, itu kan hanya sekedar merangsang saja ingatan murid untuk bisa melakukan itu kan sudah melakukan sebelumnya. Nah, Pak Saru, saya kira ide-ide yang keluar dari Pak Saru ini adalah sungguh luar biasa dan terus terang juga dapat menginspirasi untuk saya pribadi sebagai guru kelas tentunya yang banyak juga melakukan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Ya, jadi strategi itu harus memikirkan keamanan dulu, kenyamanan, kemudian faktor cuaca juga yang terkadang membuat kita dan seperti itu. Oh iya Bu Husna, saya sebenarnya sangat berterima kasih atas hal ini Bu Husna. Saya berharap sebenarnya ini sering-seringlah kita lakukan aktivitas begini. Jadi tadi selama proses belajar mengajar itu kemudian kita lanjutkan dengan obrolan-obrolan begini. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Bu Husna, saya justru kemudian semakin terbuka ruang pikir saya untuk mendeteksi ternyata permasalahan-permasalahan apa yang saya hadapi ketika dalam proses belajar mengajar itu. Kemudian tadi saya diberikan kesempatan untuk curhat. Ya tahulah kan kalau kita curhat setelah itu biasanya apapun kendala permasalahan yang sudah kita hadapi ketika sudah diplotkan kepada orang yang tepat, maka beban kita akan hilang. Kemudian muncul ide-ide, inilah yang harus saya lakukan ke depan. Akhirnya saya merasa bahwa meskipun proses belajar hari ini tidak maksimal, tidak 100%, tapi ini menjadi bekal saya untuk lebih memperbaiki lagi proses belajar yang saya lakukan ke depan. Saya kira itu. Terima kasih sekali Bu. Iya, sama-sama. Nah, Pak Saru, saya kira ide-ide yang keluar dari Pak Saru ini adalah sungguh luar biasa dan terus terang juga dapat menginspirasi untuk saya pribadi sebagai guru kelas tentunya yang banyak juga melakukan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Ya, jadi strategi itu harus memikirkan keamanan dulu, kenyamanan, kemudian faktor cuaca juga yang terkadang membuat kita dan seperti itu. Nah, baiklah Pak Saru, terima kasih ini
dan mohon maaf sebelumnya ketika ada kata atau kalimat yang kami lontarkan yang sekiranya tidak berkenan di hati Pak Salu, itu adalah sebuah bukan suatu kesalahan yang saya sengaja, akan tetapi itu adalah hal yang tak terduga, hal yang sesuatu yang mungkin memang bisa terjadi untuk manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.